Selamat datang dalam presentasi Immersion Project dari kelompok 19, yang terdiri dari 6 orang, yaitu Jacinta Eka Istiana, Nur Laila Sari, Patrick Yong Lee, Sri Wahyuni, Timur Dwi Indarja, dan Yolanda Dini Nopianti. Selama program Immersion ini, kami berkesempatan untuk belajar langsung tentang proses produksi dan distribusi air minum Maklon di PT Trigana Internusa, yang berlokasi di dalam kawasan Kinasi Resort, Caringin, Bogor. Saya Yudi Prihanto, di sini sebagai Operational Manager atau pimpinan pabrik PT Trigana Internusa yang bertanggung jawab membimbing sebagai mentor untuk tim 19. Di sini saya akan memperkenalkan produksi air minum dalam kemasan untuk produksi sampai ke distribusinya. PT Trigana Internusa bergerak di industri air minum dalam kemasan (AMDK) dengan fokus pada penyediaan air mineral berkualitas tinggi yang bersumber langsung dari mata air pegunungan. Dalam kesempatan ini, kami akan memperlihatkan lebih dekat proses distribusi dan produksi di perusahaan yang telah berdiri selama lebih dari 20 tahun. PT Trigana Internusa memulai proses produksinya dengan bahan baku air alami berkualitas tinggi yang memiliki pH 8, diambil langsung dari mata air pegunungan. Sumber air ini diklaim memiliki tingkat keasaman yang ideal untuk kesehatan. Setiap bahan baku yang masuk diperiksa secara ketat sebelum digunakan dalam proses produksi yang dimulai pada pukul 20 malam dan berlanjut hingga pukul 5 pagi. Proses produksi dimulai dengan pencucian awal galon yang membersihkan kotoran sebelum galon melalui proses sterilisasi lanjutan. Selanjutnya, air diisi langsung dari sumber mata air yang telah ditampung di mana air mineral alami ini melalui tahap filtrasi dan sterilisasi. Tahapan ini memastikan bahwa air bebas dari kontaminan sebelum diproses ke dalam galon. Dalam satu shift produksi, berakhir pada pukul 5 pagi, dengan kemampuan produksi mencapai 4.000 galon per hari dalam satu shift. Sebelum memasuki tahap pelabelan, setiap galon yang telah diisi dengan air mineral akan menjalani proses pengecekan kualitas melalui proses quality control. Proses quality control ini membantu mendeteksi adanya kontaminasi pada galon yang telah diisi. Galon yang tidak memenuhi standar akan dikembalikan untuk diproses ulang. Setelah galon lulus dari pengecekan QC, galon akan diberi label sesuai dengan merek, baik itu untuk produk Kolda atau produk Maklon. Produk kemudian dipersiapkan untuk distribusi dan ditempatkan pada area cross-docking, di mana pemuatan produk ke armada pelanggan dilakukan setelah produksi selesai, yang berlangsung mendekati waktu akhir shift hingga pukul 6 pagi. Produk yang sudah dikemas kemudian dijemput oleh pelanggan di area cross-docking pabrik. Dalam proses distribusi ini terdapat pembatasan akses bagi armada pelanggan ke lokasi pabrik Trigana Internusa, di mana pabrik berada di dalam area Resort Kinasi, dengan akses tunggal melalui gerbang utama Resort Kinasi, dengan penjagaan dan pemeriksaan ketat dari Security Resort Kinasi. Maksimal kapasitas armada yang dapat memasuki kawasan ini adalah truk dengan ukuran kapasitas kecil seperti pick-up, CDE, dan CDD. Sehingga armada besar seperti truk Fuso tidak diizinkan memasuki area Resort Kinasi. Dalam rangka meningkatkan produksi dan efisiensi distribusi PT Trigana Internusa, kelompok kami melakukan beberapa analisa terlebih dahulu, yang dimana dari setiap analisa kami menggali informasi yang kami jadikan dasar dalam pembentukan solusi dan saran untuk manajemen PT Trigana Internusa. Analisa yang pertama merupakan analisa value chain yang kami bagi menjadi dua besaran, yaitu aktivitas primer dan pendukung. Pada aktivitas primer, kami menemukan terdapat hambatan pada outbound logistics dikarenakan hambatan internal yang dimana solusinya akan dijelasan dana analisa distribusi. Selain itu, perihal sales dan marketing yang akan mengalami tantangan dikala perusahaan akan meningkatkan produksi, sehingga dari kelompok kami menyarankan agar merekrutu staf profesional dan hal sales dan marketing. Kemudian pada aktivitas pendukung yang mencakup pengadaan, pengembangan teknologi, human resource management, dan infrastruktur perusahaan.
di mana hasil analisa kelompok kami melihat PT Trigana Internusa saat ini hanya dimanage semuanya oleh satu orang yang seharusnya akan lebih efektif. Jika beberapa bagian pekerjaan seperti tenaga teknisi, yang ahli, marketing, dan human resources yang dapat menunjang operasional perusahaan ketika produksi akan ditingkatkan. Pada analisa opportunity dari lost sales, kelompok kami melihat bahwa data dari sales perusahaan saat ini didominasi oleh Maklon, terlihat dari pendapatan perusahaan yang 97,87% berasal dari Maklon. Sementara untuk produk internal dengan merek Kolda hanya 2,13% yang banyak didistribusikan untuk kebutuhan internal grup perusahaan. Dalam sebulan, saat ini perusahaan mampu melayani produksi sebanyak 104.000 galon. Namun terdapat permintaan kerjasama yang tidak dapat diproses sehingga menjadi lost sales. Melihat dari kondisi tersebut, sebenarnya perusahaan masih dapat mengoptimalkan proses produksi dengan meningkatkan kapasitas ataupun menambah shift kerja seperti gambaran perhitungan proyeksi peningkatan produksi sebagai berikut. Diperlukan proses produksi yang efisien hingga pembuatan produk akhir pada proses bisnis yang berjalan saat ini, yaitu Maklon untuk mencapai hasil yang optimal. Optimalisasi kapasitas produksi yang dapat dilakukan di perusahaan yaitu menambah satu shift produksi dengan menambahkan 3 orang outsourcing. Setiap orang mampu mengisi 500 galon per hari, sehingga penambahan ini dapat meningkatkan output produksi secara signifikan. Permasalahan distribusi yang terdapat di perusahaan mencakup terbatasnya kapasitas gudang, tidak tersedianya jadwal pengangkutan hasil produksi, akses keluar masuk perusahaan yang terbatas karena berada di kawasan Resort Kinasi. Untuk mengatasi kendala distribusi yang terdapat di perusahaan, solusi yang kami tawarkan: 1. Penunjukan ekspeditor. 2. Dilakukan penjadwalan pemuatan yang dilakukan sekitar pukul 19.00 sampai 22.00 setelah aktivitas resort berakhir. 3. Penggunaan pick-up yang dimiliki perusahaan untuk memindahkan barang dari pabrik ke truk besar di luar gerbang untuk klien, Maklon, yang memerlukan double handling. Dari sisi keuangan, pada 2021 sampai 2023, kami melihat peningkatan yang signifikan untuk biaya tenaga kerja, produksi sebesar 81%, karena biaya lembur dan biaya overhead pabrik, yang mencapai peningkatannya lebih dari 5.000%. Karena maintenance alat-alat produksi pemulihan pasca COVID. Melihat permasalahan tersebut, diperlukan adanya time management sehingga mengurangi kemungkinan munculnya waktu kejar target, yang menyebabkan biaya lembur dan biaya maintenance mesin meningkat yang dapat dimitigasi dengan melakukan servis rutin untuk menurunkan kemungkinan overhaul maintenance. Unsatisfied demand yang terjadi di PT Trigana Internusa, di mana demand melampaui kemampuan produksi menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk menyeimbangkan supply dan demand yang ada. Aliansi strategis dapat dijadikan sebagai salah satu solusi sebagai rangkaian dari value chain untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan memperluas pasar dengan melakukan kerjasama non-equity alliances. Kerjasama yang dapat dilakukan: menjual air bahan baku, kerja sama dengan instansi lain seperti sekolah, perkantoran, ataupun transportasi. Menerima kerja sama Maklon yang dibarengi dengan penambahan shift pada Juli 2025. Dalam beberapa bulan terakhir, mahasiswa-mahasiswa ini telah bekerja keras untuk menganalisis berbagai aspek operasional dalam perusahaan kami. Melalui penelitian dan analisis yang mendalam, mereka telah memberikan rekomendasi yang sangat berharga, terutama dalam beberapa aspek yang sangat penting bagi perusahaan kami. 1. Perbaikan proses produksi. Kalian telah membantu mengevaluasi seluruh proses produksi dan menemukan beberapa titik di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Rekomendasi perbaikan ini telah memberikan kami wawasan untuk mengurangi waktu produksi, menghemat biaya, dan meningkatkan kualitas produksi secara keseluruhan. Langkah-langkah yang telah kalian susun sangat membantu dalam merancang sistem
yang lebih efektif ke depannya. 2. Perbaikan proses distribusi. Selain itu, kami juga sangat terbantu dengan evaluasi kalian terhadap proses distribusi kami. Kalian menemukan beberapa kelemahan dalam rantai pasok dan memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan yang sangat konkret. Dalam hal ini, kami optimis bahwa distribusi produk yang akan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, yang tentunya akan membantu kami melayani konsumen dengan lebih baik. 3. Mencari peluang bisnis baru. Yang tidak kalah penting adalah analisis yang kalian lakukan untuk menemukan peluang bisnis baru. Rekomendasi yang kalian sampaikan terkait ekspansi segmen pasar yang baru dan pengembangan produk untuk memberikan kami arah yang jelas untuk pertumbuhan jangka panjang. Kami sangat menghargai ide-ide segar yang kalian tawarkan, dan ini akan menjadi dasar kami dalam mengambil langkah-langkah strategis ke depan. Perusahaan kami tidak hanya mendapatkan perbaikan yang signifikan dari proyek ini, tapi mendapatkan panduan dan pencerahan yang jelas tentang langkah demi langkah yang harus kami ambil untuk mencapai target yang telah kami tetapkan. Kami merasa sangat beruntung dapat bekerja sama dengan tim mahasiswa yang begitu terdedikasi dan profesional. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada kelompok 19 dari Magister Manajemen UGM atas kerja keras dan dedikasi kalian selama beberapa program immersion. Melalui penelitian yang mendalam dan analisis yang komprehensif, kalian telah memberikan banyak masukan yang sangat berharga bagi perusahaan kami. Rekomendasi kalian yang kalian berikan terutama dalam hal perbaikan proses produksi, distribusi, dan peluang bisnis baru telah memberikan arah yang jelas untuk pertumbuhan PT Trigana Internusa.